Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tugas akhir saya bentuk sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini nama saya Hengki Anggiadi Darmawan dengan NIM 2131407071111032 dari kelas T3C. Saya akan menjelaskan rangkaian tugas akhir dengan judul Pemetaan Harga Tanah di Kota Malang berdasarkan acuan geografis berbasis mobile app dengan dosen pembimbing Ibu Ika Ratri Nurwolandari, SSI, MSI, MSc. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari tugas akhir saya ini adalah bagaimana suatu informasi itu penting dan untuk beberapa pihak. Dilema akan susahnya mencari informasi, orang-orang menjadi perlu akses ke sebuah platform yang mudah dijangkau dan juga padat akan informasi yang dibutuhkan. Internet dan teknologi menjadi jembatan yang sangat memungkinkan untuk merealisasikan permasalahan tersebut, di mana permasalahan yang ada pada tugas TA saya ini adalah bagaimana mendapatkan informasi mengenai suatu wilayah tanah di Kota Malang. Teknologi menyajikan beragam opsi untuk memudahkan manusia diantaranya melalui teknologi mobile. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, manusia di era sekarang sudah menjadikan gawai sebagai bagian dari mereka. Berdasarkan fakta ini, kemudian informasi sangat memungkinkan untuk disampaikan via gawai melalui mobile platform. Adapun rumusan masalah pada tugas akhir saya ini yaitu yang pertama, bagaimana zonasi nilai harga tanah di Kota Malang ini, dan yang kedua, bagaimana merancang sistem mobile dalam menyampaikan informasi di bidang pertanahan. Adapun tujuannya yaitu untuk menerangkan kepada user bagaimana zonasi nilai tanah di Kota Malang dengan kondisi terupdate. Kedua, memvisualisasi peta zonasi tanah di Kota Malang dalam bentuk mobile apps. Manfaat yang dapat diperoleh yakni yang pertama, memberikan informasi dan pemahaman terhadap pemetaan nilai harga tanah di Kota Malang. Yang kedua, memudahkan mendapatkan informasi tervalidasi mengenai kondisi tanah di Kota Malang melalui akses mobile apps yang sangat simpel. Dan yang terakhir, kejelasan informasi tidak tumpang tindih mengenai informasi yang tertera. Untuk kajian pustaka, yang pertama adalah penilaian tanah, dilanjutkan karakteristik fisik, karakteristik lokasional, karakteristik legal. Penilaian tanah, yang pertama ini pengertian penilaian tanah adalah suatu proses untuk memberikan pendapat dan estimasi atas suatu properti, bumi, dan bangunan berdasarkan fakta-fakta yang dapat diterima, yang diperoleh dari penelitian, penyelidikan, serta pemeriksaan di lapangan. Untuk yang selanjutnya adalah karakteristik fisik. Sifat fisik ini terkait dengan kemiringan tanah, tinggi, bentuk, jenis, dan luas tanah area spesifik. Karakteristik lokasional merupakan lokasi suatu tanah perkotaan berkaitan dengan penggunaan tanah yang dapat dilakukan di atas tanah tersebut, yaitu berupa kegiatan ekonomi. Untuk yang terakhir ada karakteristik legal. Dalam pengenalan keunikan tanah perkotaan, dibentuk suatu institusi legal yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan, penempatan, dan pemilikan tanah di perkotaan. Selanjutnya, untuk penyusunan tugas akhir ini saya menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama ada ArcGIS. ArcGIS adalah perangkat lunak SIG dari ESRI, Environmental System Research Institute, yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghasilkan data dari berbagai format data. Yang kedua ada Flutter. Flutter merupakan sebuah SDK, Software Development Kit, yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile yang dibuat oleh Google. Flutter dikembangkan memiliki tujuan untuk membangun UI dan dapat diaplikasikan ke beberapa platform seperti iOS dan Android. Terakhir ada Dart. Dart merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh Google. Bahasa pemrograman Dart dapat digunakan untuk membangun aplikasi server atau dalam bentuk command line interface, web maupun mobile apps. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Dalam penyusunan tugas akhir ini saya menggunakan 3 teknik pengambilan data. Yang pertama yaitu mengambil data dari internet dengan sumber yang terpercaya. Yang kedua, observasi langsung ke tempat. Yang ketiga, melakukan validasi data langsung dengan kuesioner. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada diisi oleh deskripsi project. Sistem ini merupakan sistem mobile app yang menyajikan informasi berupa data-data valid nilai tanah di Kota Malang.
Sistem ini dibangun dengan tujuan untuk mempermudah user untuk mengetahui informasi terkini mengenai nilai, kondisi, bentuk, harga tanah di suatu daerah di Kota Malang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah ini ada beberapa poin. Yang pertama, sistem dapat memberikan informasi berupa data nilai tanah yang diakses oleh user. Sistem dapat menampilkan informasi berupa data kriteria tanah yang diakses user. Sistem dapat menampilkan informasi kemungkinan-kemungkinan geografis terhadap lokasi tanah yang diakses. Sistem dapat menampilkan layanan lebih lanjut dengan fitur chat customer service. Yang terakhir ada perancangan. Nah, untuk perancangan aplikasi ini ada dua aktor umum. Yang pertama itu pengguna umum dan juga admin. Untuk aktor yang pertama, pengguna umum, kebutuhannya yaitu pengguna umum adalah user yang menggunakan aplikasi untuk mencari informasi. Sedangkan admin aplikasi merupakan user yang menggunakan aplikasi untuk mengelola data, mengubah data, dan memantau aktivitas pengguna umum. Untuk use case, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana alur kerja aplikasi ini dari sudut pandang admin dan juga sudut pandang user. Dari sudut pandang admin, yang pertama itu admin dapat melakukan login ke dalam aplikasi, dan di dalam login tersebut admin akan dialihkan ke halaman dashboard dengan ada beberapa akses yang dapat digunakan, yaitu antara lain mengelola data di aplikasi, mengupdate data dan informasi, memonitoring user, pengelolaan data user baru maupun lama, melihat dashboard aplikasi, mengelola balasan atau feedback untuk user, dan juga logout. Adapun sudut pandang aplikasi di pengguna umum, yakni untuk dapat menggunakan fitur login, lalu melihat tampilan aplikasi, membuat request chat, dan melihat informasi di aplikasi. Yang terakhir adalah logout seperti biasa. Nah, untuk kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang saya buat ini, adapun kesimpulannya dari tugas akhir yang saya susun ini akan menghasilkan sebuah output hasil berupa aplikasi mobile yang dapat membantu para user yang membutuhkan seperti para pelaku bisnis, properti, dan juga user umum mendapatkan informasi tanah dengan mudah, cepat, dan akurat. Adapun saran dari tugas akhir di sini, yakni saran utama dari proyek tugas akhir ini adalah terkait fitur. Bisa ditambahkan lebih banyak fitur yang tersedia seperti kategori, search, fitur perbandingan, dan lain-lain karena di dalam aplikasi ini masih minim fitur yang tersedia. Mungkin sekian presentasi tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Saya Hengki Anggia Dwi Dermawan, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.